Oke, kali ini aku bakal bahas topik yang banyak mungkin orang di dunia ini rasakan, yaitu trust issue atau kepercayaan terhadap masalah yang ditimbulkan oleh smartphone atau handphone. Trust issue itu sebenarnya tidak terjadi di lingkungan kita, tidak terjadi di kehidupan nyata kita. Itu adalah sebab dari mata kita yang terdistraksi oleh sosial media mungkin, karena zaman sekarang hampir semua orang menggunakan sosial media. Memang ada di luar sana orang yang tidak menggunakan handphone, rasionya memang kecil. Mereka itu orang yang tidak bisa terdistraksi oleh sesuatu apapun. Jadi mata mereka terjaga di keseharian mereka, kemudian komunikasi mereka juga pasti lebih berhati-hati ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang kelahiran Gen Z mungkin yang terbiasa dengan smartphone, hati-hati bermain sosial media. Karena apa? Apa yang kalian lihat itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kalian. Algoritma handphone sekarang yang kita jadikan sebagai teman di keseharian, bahkan ketika pasangan tidak ada pun, kita bisa mencari pelampiasan untuk menghilangkan rasa sepi kita lewat handphone. Untuk kalian yang terbiasa hidup di sosial media, hati-hati dengan wajah kalian. Karena orang yang tidak mempunyai privacy atau batas publik ya teman-teman ya, itu mereka akan mudah dijebak. Untuk kalian Gen Z atau generasi smartphone, akan sangat mudah dijebak dalam wajah kalian. Kalian akan mudah dikenali, kemudian akan mudah dilacak jika konten kalian berfaedah atau konten kalian itu bagus. Mungkin image sosial media dan sosial around yourself di sekitar kalian akan baik-baik saja, tapi kita tidak tahu ya ke depan itu akankah kita konsisten dalam bersosial media, apakah kita akan meninggalkan sosial media, kita tidak tahu teman-teman. Jadi balik lagi ke inti awal, hati-hati dalam bersosial media. Data kita menurut berita yang tersebar kemarin sudah diambil oleh oknum yang kita nggak tahu itu bertanggung jawab atau tidak. Jadi data kita sudah tidak aman, data orang Indonesia ya. Jadi alangkah baiknya kita berhati-hati dalam menggunakan teknologi yang canggih untuk sekarang ini. Kemudian aku bakal sharing tentang apa lagi ya, fenomena percintaan ya teman-teman. Ini masih trust issue ya. Jadi trust issue tentang percintaan. Untuk kalian yang hidup sampai dengan hari ini, kalian ngerasain nggak sih dengan adanya handphone, dengan adanya smartphone, dengan adanya teknologi yang sangat canggih di era sekarang, itu movement dalam percintaan atau dinamika ya teman-teman ya, movement dan dinamika dalam percintaan itu mudah sekali terdistraksi oleh hal-hal receh atau konten-konten yang ada di sosial media. Karena dopamin kita adalah handphone, jadi seringkali di keseharian atau di kehidupan nyata itu pasangan kita atau kita mudah terdistraksi dan uh, endingnya adalah disharmonis atau ketidakharmonisan dalam menjalani suatu hubungan. Inilah teman-teman yang perlu kita
benahi dalam percintaan ya. Ketika kalian sudah menentukan komitmen dengan seseorang, kalian harus bisa melakukan planning untuk ke depan, dan kalian juga harus belajar menjadi orang yang konsisten. Cinta itu memang setiap orang butuh, teman-teman ya. Eh, Cinta manusia itu ada yang butuh, ada yang tidak. Mungkin untuk mereka yang mengejar cinta Tuhan, mereka tidak membutuhkan cinta manusia. Biasanya orang-orang yang taat, mereka tidak terlalu membutuhkan cinta manusia. Tapi ada juga yang mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang dari manusia. Untuk mereka yang membutuhkan cinta dan kasih sayang dari manusia, inilah yang menjadi eh, problematika, teman-teman, maaf ya, yang menjadi problematika di zaman sekarang. Ketika kita ada di posisi atas, kemudian mendapatkan pasangan, menurut saya lebih mudah, dan mungkin menurut perspektif umum, ketika kita ada di level atas atau secara finansial kita bagus, secara kesehatan kita bagus, kita akan mudah mendapatkan cinta. Namun ketika kita turun ke level menengah atau bahkan ke level bawah, ini jarang ada mereka yang mau mempertahankan cinta. Ya, seperti itu. Itu problematika yang ada di zaman sekarang, dan sangat mudah sekali untuk mencari pasangan lain lewat smartphone. Bagaimana cara mitigasi mitigasi atau cara mitigasi itu setelah terjadi, teman-teman ya, atau antisipasi ketika belum terjadi, atau ketika kita sedang menjalani hubungan dan kita ingin hubungan kita selalu naik secara kesehatan, keharmonisan, dan rezeki. Aku bakal kupas di video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk yang suka dengan konten saya, kalian bisa like, subscribe, dan komen. See you on my next video. Bye bye.